bersama Kak Bebe, Kak Cece, Kak Ones. Minggu ini kita akan mendengarkan cerita, kita mau bernyanyi, memuji Tuhan walaupun lewat virtual ya adik-adik. Biar kita tambah semangat, bangkit berdiri, kita mau nyanyi Sekolah Minggu paling Yahoo. Yes, ayo semuanya bangkit berdiri. Yes. Dengar firman, nanti Pak Pendeta juga berdoa untuk bawa firman. Oke. Siap-siap ya adik-adik, dengerin dari rumah? Siap Kak. Oke deh. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKP Tanjung Barat yang dikasih Tuhan Yesus. Pak Pendeta sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus, dapat bersama-sama dengan kakak-kakak pengajar melayani kebaktian sekolah minggu. Kita memuji memuliakan nama Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kita semua, memelihara kita dari hari ke hari dengan kasih-Nya. Hari ini selain kita memuji memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian kita dan puji-pujian kita, kita juga mau mendengar firman Tuhan. Pada kebaktian hari Minggu ini kita mau membuka bagian Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45. Ini cukup panjang ayatnya, nanti tadi Pak Pendeta akan baca satu ayat saja, ayat kelima dari Kejadian 45 yang juga nanti menjadi ayat hafalan buat kelas besar barangkali ya dan tanggung. Nah, tetapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan Yesus memimpin kita semua dengan roh-Nya, Roh Kudus, supaya kita semua dapat mengerti firman Tuhan serta memelihara firman Tuhan dalam hati kita dan lebih berbahagia kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian kami, kebaktian sekolah minggu kami, Jemaat GKP Tanjung Barat. Kami bersyukur juga Tuhan malam ini kami bersama-sama juga mau merenungkan firman Tuhan dalam cerita yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 45. Tuhan pimpin semua kami yang mendengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang melayani firman-Mu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, berfirmanlah, berceritalah tentang kasih-Mu kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nanti kita setelah Pak Pendeta baca satu ayat dari kisah Kejadian 45 ini, nanti kalian akan diajak melihat potongan film tentang Yusuf ya, yang mengampuni saudara-saudaranya, bahkan yang mau menolong saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya. Ya, nanti ada film pendek diputar oleh kakak pengajar menjadi bagian dari cerita kita. Yusuf dan saudara-saudaranya.
Di Kanaan, Bapak Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Anak ke-11 bernama Yusuf. Yusuf dan Benyamin adalah anak Bapak Yakub dari istrinya Rahel. Yusuf sangat disayang Bapak Yakub. Karena sayangnya, suatu hari Yusuf diberikan sebuah jubah yang sangat indah. Hal itu membuat saudara-saudara Yusuf semakin iri dan benci kepada Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari dan bulan serta 11 bintang yang sujud menyembah kepadanya. Yusuf menceritakan hal itu kepada saudara-saudaranya. Suatu hari, Bapak Yakub meminta Yusuf melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Ketika mereka melihat Yusuf dari jauh, mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka mengambil jubahnya dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang sudah kering. Supaya perbuatan mereka tidak ketahuan, mereka mencelupkan jubah Yusuf dengan darah kambing. Kemudian mengatakan kepada Bapak Yakub bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Bapak Yakub pun menangis. Kemudian saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak yang dibawa ke Mesir. Di Mesir banyak hal yang terjadi pada Yusuf. Difitnah istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Suatu hari Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpi tersebut, sehingga Yusuf dipanggil dari penjara. Karena hikmat dari Tuhan Yesus, Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun dan diangkat menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Ketika kelaparan melanda seluruh Mesir dan tanah sekitarnya, saudara-saudara Yusuf pun datang ke Mesir untuk meminta persediaan makanan. Yusuf tidak mendendam, bahkan Yusuf mengampuni mereka dan meminta mereka tinggal bersama. Mari kita buka Alkitab, khususnya anak-anak kelas besar yang tanggung, atau yang semua anak sekolah minggu yang sudah bisa baca. Kita buka Alkitab kita ya, Kejadian 45. Nah, di Kejadian 45 ini judul perikop ya, dalam cerita kita, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, itu cerita tentang Yusuf yang memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, ayat 5 yang Mbak Beta baca, tapi nanti sampai ayat 28 di rumah kalian baca ya, supaya semakin lengkap cerita yang mau kita dengar itu. Nah, ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, cerita kita seperti yang tadi juga kita lihat dalam potongan film, itu bercerita tentang Yusuf. Ya. Pak Peta percaya kisah Yusuf bukan sesuatu yang baru ya, tapi sekarang di pelajaran kita, cerita kita pagi ini mau bercerita tentang Yusuf yang mau mengampuni bahkan menolong saudara-saudaranya. Dalam cerita tadi kita melihat dan mendengar bagaimana Yusuf yang pada masa remajanya ia mendapat perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Jadi ada 11 saudaranya ya. Ini memang Yusuf saudara-saudaranya ini banyak ya. Itu ada yang dari ibu Lea ya, jadi Bapak Yakub ini pernah nikah dengan ibu Lea, lalu juga ada yang dengan ibu Rahel. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Jadi singkatnya tadi kita dengar ya bahwa saudara-saudara Yusuf ini yang 11 ini itu pernah memperlakukan yang tidak baik kepada Yusuf karena mereka iri waktu itu, karena mereka menyangka Yusuf menjadi anak emas, anak yang paling dikasihi oleh ayahnya Yakub. Jadi memang kita mengerti Yusuf ini lahir waktu bapak Yakub ini usianya sudah tua. Jadi lalu masih dapat keturunan ya dari ibu Rahel ini. Jadi ada Yusuf, lalu adiknya juga Benyamin namanya. Jadi ini yang bersaudara satu ibu. Nah, jadi anak yang dikasih Tuhan Yesus, Yusuf ya sangat dikasihi oleh Yakub, sehingga memang tadi bagaimana Yakub membuat jubah yang mahal ya, yang bagus buat Yusuf. Jadi memang mungkin Yusuf disayang sekali sama Yakub ya. Jadi seterusnya itulah yang membuat saudara-saudaranya Yusuf iri, benci ya. Ini kok Yusuf diperlakukannya lain sih, gak adil nih bapak, begitu ya. Kira-kira begitu apanya protes mereka. Nah, jadi seterusnya kita lihat tadi dalam cerita kita bagaimana saudara-saudara Yusuf ini lalu berencana jahat kepada Yusuf. Ya, waktu bapak Yakub suruh, coba lihat itu adikmu ya sedang menggembalakan domba itu, mereka setuju dan segera kami di tengah jalan mereka rencanakan, yuk Yusuf kita bunuh saja. Kejam ya, kok sama saudara begitu. Tapi mereka semua nggak semua sepakat. Ada jangan dong, ini kan saudara kita, masa kita bunuh. Ya, jadi ada juga ribut-ribut sampai akhirnya memang keputusannya Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi mereka buang ke sumur tadi ya. Lalu selanjutnya mereka juga pikir, wah kalau kita buang ke sumur juga kita nggak dapat apa-apa. Lalu Yusuf dijual ya, sampai Yusuf dijual kepada saudagar dari Midian, lalu dibawa ke Mesir ya, jadi budak di Mesir. Nah, jadi cerita yang tadi cerita bagaimana saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, singkat-ceritanya peristiwa mereka menjual Yusuf, lalu Yusuf dibawa ke Mesir, lalu mereka pulang ke rumah, bohongi bapaknya, mereka bilang ini Yusuf dimakan binatang buas, nih buktinya jubahnya ya penuh darah, padahal jubahnya itu dilumuri darah domba. Pokoknya mereka jahat. Nah, tapi cerita pada pagi hari ini, Yusuf yang mereka jual itu dibawa ke Mesir itu, Yusuf sudah menjadi orang besar, menjadi penguasa Mesir ya. Banyak ceritanya di Mesir ya yang tidak mudah dilewati oleh Yusuf. Tapi di Mesir Yusuf dikenal sebagai seorang yang punya keahlian menafsirkan mimpi ya. Jadi mimpi seseorang, lalu Yusuf tahu apa arti mimpi itu ya. Jadi itu yang Tuhan karuniakan kepada Yusuf. Jadi banyak orang yang ditolong ya, bahkan juga Fir'aun juga ditolong ya, tentang bahwa ada orang yang rencananya jahat kepada Fir'aun ya. Yusuf menafsirkan mimpi itu, lalu Fir'aun tertolong, sampai juga mimpi Fir'aun diartikan oleh Yusuf. Pokoknya Yusuf hebat, dia punya pengertian untuk menafsirkan mimpi. Nah, Yusuf oleh Tuhan dipimpin terus, dan Yusuf mengerti bahwa di Mesir itu Tuhan sedang punya rencana kepada Yusuf, sehingga adik-adik dan anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, Yusuf diangkat jadi penguasa atas seluruh Mesir. Jadi kira-kira orang kedua lah ya dari Fir'aun, diserahkan itu kepada Yusuf. Hebat ya, Yusuf yang bukan orang dari Mesir tapi jadi penguasa di Mesir. Nah, singkat cerita ya, terjadi
kelaparan yang hebat ya, karena kemarau panjang. Ini pun pernah diartikan oleh Yusuf dari sebuah mimpi. Ya, kan ada masa subur 7 tahun, ada masa kekeringan 7 tahun, begitu ya. Tapi dimulai dengan masa kekeringan 7 tahun, ya, kering sehingga semua tanaman mati, gandum mati. Nah, tetapi Mesir yang percaya akan tafsiran mimpi yang Yusuf artikan, mereka mengumpulkan gandum. Mereka mengumpulkan makanan itu selama masa subur. Nanti akan datang juga masa paceklik. Nah, jadi selama 7 tahun masa subur itu mereka Mesir sudah punya banyak makanan. Ya, lumbung-lumbungnya penuh semua sama gandum. Nah, tibalah pada saat memang paceklik. Semua kering, ya. Pohon gandum juga tidak dapat air, mati, ya. Kalau di Indonesia pohon padi, ya, kering semua sehingga orang di luar Mesir kehabisan makanan, nggak punya makanan. Baru 2 tahun paceklik itu. Nah, cerita di Kejadian 45 ini, saudara-saudara Yusuf disuruh oleh Yakub pergi dong ke Mesir, karena Mesir itu banyak makanan, mereka simpan makanan, dan itulah yang membuat mereka pergi ke Mesir. Ya, saudara-saudaranya Yusuf. Nah, di Mesir tentu mereka harus bertemu dengan penguasa Mesir, yaitu Yusuf. Yusuf tahu yang datang itu saudara-saudaranya, tapi Yusuf menahan diri. Tapi saudara-saudaranya ini nggak tahu yang dihadapi itu Yusuf. Cerita-ceritanya sampai terus bagaimana Yusuf terus menyembunyikan dirinya supaya mereka saudara-saudaranya itu nggak tahu bahwa ini Yusuf. Sampai cerita-ceritanya, ya, mungkin ini kalau ceritakan panjang, ya, bagaimana Yusuf terus mempertanyakan tentang keluarga mereka yang di tanah Kanaan itu, ya. Dan yang terakhir di pasal 45, Yusuf minta supaya Benyamin itu, adiknya yang disayangi itu, supaya tinggal di Mesir. Mereka bingung itu. Kalau ya, kita tahu ceritanya bagaimana memang Yusuf mengakali gitu ya. Di karungnya Benyamin ditaruh piala minuman semacam alat minum Yusuf, sehingga Benyamin ditahan karena dianggap mencuri. Padahal diakali oleh Yusuf supaya Benyamin adiknya ini jangan pulang ke Kanaan. Tapi mereka bingung, kalau ini Benyamin nggak pulang, bapak bisa mati karena ini anak yang paling disayangi. Ya, setelah dulu Yusuf, ya, kakaknya mati di makam Yatan Buas, jangan ditahan Benyamin, begitu ya. Tapi akhirnya memang Yusuf sudah nggak tahan lagi. Ya, dalam Kejadian 45 ini Yusuf nggak tahan lagi untuk ingin memperkenalkan dirinya. Akhirnya Yusuf bilang, orang lain suruh keluar semua. Yusuf memperkenalkan bahwa akulah Yusuf, akulah saudaramu. Tapi yang menarik, ya, mereka dari cerita kita ini, Yusuf, ya, yang pernah disakiti oleh saudara-saudaranya itu, dia tidak membalas dendam, walaupun bisa kan Yusuf penguasa Mesir, bisa dipenjarakan semua itu kakak-kakaknya semua itu, tapi enggak. Yusuf merangkul mereka, akulah Yusuf, saudaramu, mari dekat-dekat kepadaku. Mereka bahkan dengan Benyamin dia peluk, nangis ya, adik yang disayangi itu. Yusuf merangkul, menarik dekat semuanya. Akulah Yusuf, saudaramu, apakah masih hidup Bapak? Ya, jadi untuk kalau Bapak masih hidup, jemput Bapak, bawa kemari. Jadi itulah yang dilakukan Yusuf. Nah, ayat 5 tadi yang kita baca, Yusuf bilang, aku ke Mesir karena Tuhan yang menyuruh aku ke sini, menyuruh aku lebih dulu ke sini. Tuhan punya rencana untuk kita, kata Yusuf. Bukan karena aku yang mau, tapi Tuhan merencanakan untuk kehidupan keluarga kita. Indah sekali
Yusuf memahami ini bukan karena kekuatannya, kehebatannya, tapi karena Tuhan punya rencana buat kehidupan umatnya, keluarganya. Jadi dirangkul semua mereka dalam kasih Tuhan, ya. Mereka diajak mengerti inilah rencana Tuhan buat keluarga kita, Tuhan mengasihi kita. Jadi anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ya, tadi Pak Pendeta bilang kisah ini dalam tujuan pelajaran kita pada pelajaran ini agar kita dapat belajar dari Yusuf yang mampu mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Bahkan lebih jauh, Yusuf mau menolong orang yang telah berbuat salah, berbuat jahat kepadanya. Kita diajar untuk seperti Yusuf, ya. Walaupun ada orang yang berbuat salah, berbuat jahat, kita tidak balas kejahatan, ya. Bahkan kita mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tuhan Yesus juga mengajar seperti itu, ya. Doa Bapa kami, apa yang bisa apa itu? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga dapat mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Ya, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita dan bahkan mampu menolong orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Itulah firman Tuhan kita. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik pada kita, bahkan kita juga mau menolong bahkan terhadap orang yang tidak berbuat baik pada kita. Kiranya cerita ini boleh terus membawa kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang mampu mengampuni dan setia, siap menolong sesamanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik juga harus mengampuni, ya. Teman-teman yang nakal, saudara yang iseng, itu harus kita ampuni. Betul nggak, Kak Cece? Bener banget. Nah, sekarang kita ngapain? Oh iya, sekarang Kak Cece mau ingetin buat adik-adik di rumah, ada amplop yang dikasih ke mama papanya untuk persembahan untuk sekolah minggu atau KPA. Nanti adik-adik taruh persembahannya masing-masing di amplop, ditutup, kasih ke mama papa biar mama papa kirim ke gereja. Oke adik-adik? Oke. Adik-adik, sekarang kita angkat pujian lagi. Lagunya adalah Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Ayo Ones, boleh di rumah tangannya ya. Oke, adik-adik di rumah, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui pelayanan kami secara online, Engkau terus melayani, terus menyertai
Tuhan, terima kasih saat ini pun kami sudah mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan, kami mau jadi Yusuf yang punya pengampunan yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk kondisi sekarang ini mungkin mama papa sulit, tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus sertai kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semuanya, melalui semua yang disediakan, semua yang kami taati supaya kami selalu sehat dan kami boleh melewati pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk acara Bapak Pendeta nanti tanggal 3 Agustus untuk acara emeritasi. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, dan acara ini boleh jadi kemuliaan untuk nama-Mu saja, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, banyak hal dan yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus jawab, dan Tuhan Yesus jamah. Kiranya Tuhan mau sertai dan mau kiranya doa ini Engkau sempurnakan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah. 2 minggu yang akan datang. Oke? Dadah. Dah.